Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting yang berkait dengan pendidikan anak dan agar mencetak generasi yang terbaik biidznillah ta'ala, yang berkait sangat erat dengan tanggung jawab orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yusikumullah fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, hendaklah memperhatikan anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana para anbiya, para salihin menasihati, mendidik anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian jadi saksi-saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mada hadath? Apa yang terjadi?
Ada jamnya enggak? Karena kalau waktunya habis lihat kemana jam? Jam kecil di sini apa gimana? Nanti kebablasan. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tahu menjadi saksi ketika Nabiullah Ya'qub akan wafat? Apa pesannya kepada anak-anaknya? Idh qala li banihi, Ya'qub mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelahku nanti? Dia ingin wafat dengan tenang, melihat anak-anaknya dalam keadaan yakin. Sampai jam. Ingin wafat, meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tenang, mereka tetap di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Maka dia katakan pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, nanti sepeninggalku kalian beribadah kepada siapa? Maka mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami tetap akan beribadah kepada ilahmu, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, dan ilahnya bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilahan wahida. Hanya satu ilah saja, la ilaha illallah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah saja. Ikhwan fillah azakumullah. Maka beliau wafat dengan tenang karena anak-anaknya istiqamah di atas tauhid. Ikhwan fillah azakumullah, ini contoh saja. Kalau perkara tarbiyah anak-anak, itu adalah tanggung jawab orang tua sebelum yang lainnya. Karena nanti ada yang lainnya juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat munkaran, siapapun itu, hendaklah dia mengingkarinya. Disuruh untuk memberitahu mana yang benar, mana yang salah kepada siapapun, tapi terutama adalah anak-anaknya. Demikian pula barakallahu fikum, Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku bahwasanya aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ini barakallahu fikum bukan bermakna dibebaskan, tapi Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana akidah anaknya, yang sudah tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, yang sudah mendapatkan ilmu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Berarti aku mendapatkan wahyu, disuruh oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana? Ini berat. Dia akan disembelih. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah anaknya yang saleh mengatakan kepada bapaknya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan, aku siap. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Sehingga Ibrahim, karena perintah Allah harus dilaksanakan, dia tuntun anaknya sendiri.
ke tempat disembelihnya atau akan disembelihnya anaknya, dan anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tuanya. Ikhwanuddin a'azakumullah, fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Ini barakallahu fikum pendidikan, bukan ingin ra'yu. Kalau ada perintah Allah, tidak ada ra'yu. Kalau sudah ada perintah Allah, pendapat manusia enggak dipakai. Sehingga pertanyaan tadi bukan meminta pendapat, enggak. Hukum sudah jelas, Allah memerintahkan. Maka anaknya yang saleh, Nabiullah Ismail menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini juga menenangkan bapaknya. Ternyata anaknya masih alal aqidah, bahwa kalau perintah Allah tidak bisa dikalahkan dengan pendapat siapapun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula kisah Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas siapa-siapa yang dipimpinnya. Wal imam alladhi 'alan nas, penguasa yang memimpin manusia, bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap rakyatnya. Wa huwa mas'ul, dia akan ditanya nanti tentang rakyatnya. Warrajulu ra'in, demikian pula seorang laki-laki, dia juga pemimpin di keluarganya terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ra'iyatih, akan ditanya tentang kepemimpinannya, akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Ikhwan fillah a'azakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa filtata kabidihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyaknya orang-orang yang justru membikin sengsara, susah anak-anaknya, padahal dia adalah belahan hatinya, buah hatinya, belahan jiwanya. Fi dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia dan di akhirat. Bimada? Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, bi ihmalihi wa tarki ta'dibih. Karena dilalaikan anak-anaknya dan ditinggalkan pendidikan tarbiyah terhadapnya. Wa i'anatihi ala syahwatih, dan justru mendukung syahwatnya. Kamu mau apa saya kasih, kamu mau apa saya beri. Dibebaskan untuk memuaskan syahwatnya. Wa yazumannahu yukrimuh, dan orang itu, orang tua tadi, menganggap bahwa dirinya sedang memuliakan anaknya. Kalau anak saya turuti semua apa kemauannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang tentunya bukan di zaman kita beliau, zaman yang jauh lebih baik dari zaman ini, tapi ternyata beliau sudah melihat orang-orang yang demikian. Wa kam mimman ashqa waladahu, betapa banyaknya orang tua yang justru menjadikan celaka anaknya, menyusahkan anaknya. Dengan apa? Dengan memberikan semua apa maunya untuk memuaskan syahwatnya, mendukung semua keinginannya.
dan itu dianggap memuliakan anaknya. Ikhwani fillah azakumullah, wa qad ahanahu, masih lanjutan ucapan Ibnu Qayyim. Padahal dengan itu, dengan membebaskan anaknya dan kemauan syahwatnya, itu justru ahanahu, menghinakannya, merendahkannya, mengira bahwa dia merahmatinya. Yarhamuhu wa qad zalamahu, masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia merasa orang tuanya sedang menyayangi anaknya, rahmat katanya, kasih sayang pada anaknya. Wa qad zalamahu, padahal berarti memboliminya, karena tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dibikin rambu-rambu, tidak diajarkan kepadanya akhlak yang mulia. Ikhwan fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ra'i dari kata ra'a, yar'a, menggembala. Bagaimana penggembala terhadap kambing-kambingnya? Dia akan giring ke tempat yang banyak rumput, bermanfaat buat mereka, dan dia halau dari jurang, jangan sampai jatuh dalam jurang. Kalau mereka ke sana, jangan, diiring agar ke arah lain, ke arah yang menyelamatkan, ke arah yang bermanfaat. Demikianlah yang namanya ra'i. Jaga, barakallahu fikum, anak-anak kita dengan menjaganya dari mara bahaya, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Jangan ke sini, jangan ke sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang tua, barakallahu fikum, bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya sejak anaknya belum ada. Bahkan sejak ibunya belum ada. Bagaimana mendidik anak ibunya belum ada? Dengan awal pertama, hak anak-anak, pilih ibu yang baik. Sebelum itu, sebelum memilih ibu yang baik, jadikan dirimu orang yang baik. Berarti barakallahu fikum, yang pertama adalah menjadikan diri-diri kita sendiri sebagai orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taqwal aba tahfazul abna. Karena ketakwaan para bapak nanti akan berpengaruh baik pada ketakwaan anak-anaknya kelak. Jadi kita masih belum nikah, ini yang muda-muda, itu sudah harus mendidik dirinya menjadi orang yang saleh. Ikhwan fillah azakumullah. Apakah kesolehan bapak berpengaruh pada anaknya? Sangat berpengaruh. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa ingin belajar dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menyatakan, engkau tidak akan sabar bersamaku. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku sabar. Taib, kalau sabar, jangan tanya apapun sampai aku terangkan nanti. Qadarullah. Nabi Musa tidak sabar karena seperti kata Nabi Khidir, lam tuhit bihi ilma, engkau tidak tahu ilmunya. Mulai berjalan berdua, merusak kapal yang dipakai. Loh, kamu sudah pinjam sama mereka, kamu rusak. Pelanggaran pertama, ada anak kecil dibunuh. Qatalta nafsan zakiyan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu membunuh orang tanpa sebab. Ini munkar. Dua. Yang ketiga, minta dijamu di satu kaum desa, mereka abau an yudayyifuhuma, menolak untuk menjamu mereka. Melihat di pinggir kota ada rumah temboknya akan runtuh, dibangun. Kata Nabi Musa, kamu mau mendapat bayaran dari mereka? 3. Kamu telah melanggar 3 kali.
Ikhwan fillah azakumullah. Yang ketiga ini yang berkait dengan apa yang kita bahas. Diterangkan olehnya yang pertama bahwa kapal-kapal itu milik penduduk yang mereka punya raja yang zalim lalim merampas kapal-kapal yang bagus. Maka dirusak sedikit agar terlihat jelek, nanti bisa diperbaiki kembali. Yang kedua, anak tadi abawahu mu'minaini, bapaknya, ibunya dua orang beriman. Fakhashina, kami khawatir anaknya ini nanti akan begini, akan durhaka, akan jahat. Maka kita diperintah oleh Allah untuk menggantikan anak itu dengan anak yang lebih baik. Yang ketiga, kenapa dinding tadi harus ditegakkan? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang aku perbaiki tadi, itu adalah milik dua anak yatim di desa itu, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, yang di bawahnya ada perbendaharaan, ada harta pilih bapaknya. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya adalah orang saleh. Mengapa sampai seorang nabi memperbaiki rumah anak ini? Karena abuhuma salihah, karena bapaknya orang saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat tafsir dari ayat ini. Dinukil banyak nukilan-nukilan para ulama tentang apa kaitannya abuhuma salihah dengan rumahnya diperbaiki oleh seorang nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sa'id bin Jubair menukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menerangkan ayat ini, dan beliau tentunya kita kenal sebagai turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Fakana dzalik, maka terjadilah dengan doa Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menjadi seorang mufassir yang sangat terkenal di masa para sahabat dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, mana kana abuhuma salihah ay hufidha bisalahi abihima. Dua anak yatim tadi terjaga, terlindungi karena kesolehan bapaknya. Karena kesolehan bapak. Erat antara bapak dengan anak-anaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula ucapan Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala al-imam, inna Allah la yahfaz, sesungguhnya Allah menjaga, bihifdzir rajul, Allah menjaga dengan penjagaan seseorang yang saleh. Allah jaga anaknya, Allah jaga anaknya, cucu. Allah jaga pula duwairatahu, Allah jaga pula tetangga-tetangganya. Bayangkan, tetangganya ikut mendapatkan pengaruh baik karena tinggal di sebelah, di sekitar orang soleh. Ikhwan fillah azakumullah. Kata Imam Muhammad ibn Munkadir rahimahullah, bahwa Allah akan menjaga dengan kesolehan seseorang, akan menjaga anak-anaknya, cucu-cucunya, dan orang-orang di sekitarnya. Duairat haulahu, orang-orang di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi ta'ala, maka mereka terus dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, wa sitri, dalam perlindungannya. Ini barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan orang lain menjadi saleh kalau kita sendiri tidak saleh? Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita jadi saleh kalau kita sendiri tidak saleh? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan mirip seperti ini. Kata beliau, fihi dalilun ala anna ar-rajul salih yuhfaz
fi dzurriyyatihi. Kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan dalil ayat wa kana abuhuma salihah. Menunjukkan dalil bahwa seseorang yang saleh akan dijaga keturunannya. Wa tashmul barakata ibadatihi, dan akan mencakup barakah ibadah orang tadi kepada semua turunan-turunannya fid dunya wal akhirah. Fid dunya sudah kita tahu. Apa itu? Teladan. Di dunia pengaruh baiknya sangat terlihat, teladan. Dia akan melihat bapaknya, dia ingin seperti bapaknya. Dan itu fitrah seorang anak. Apalagi barakallahu fikum di zaman salaf, Abdullah bin Zubair dalam jihad mendudukkan anaknya di satu tempat yang tinggi sambil berkata, lihat bapakmu berperang. Bangga lihat bapaknya sedang berperang dari atas bukit. Ada yang dibawa di depannya berkuda. Maka anak-anak itu akan terpancing, terbawa, sangat terpengaruh, ingin seperti bapaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di akhirat bagaimana? Tadi ke dunia, bahwa bapaknya menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi uswah hasanah. Di akhirat dengan syafaat, dia memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat kepada sekian kerabatnya. Bahkan syuhada bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Itu manfaat bagi turunannya di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka benar kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini dalil bahwa kesalehan seseorang akan menjadikan sebab terjaganya turunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan akan mencakup barokahnya kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Memang tidak mesti, tetapi ini secara keumuman barakallahu fikum. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kadang-kadang biidznillah, biqudratillah terjadi berbeda dengan itu. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Nuh dengan anaknya, atau barakallahu fikum Nabi Lut dengan istrinya. Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma. Allah memberikan permisalan orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan termasuk anaknya Nabi Nuh. Wa imra'at Lut, dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain, padahal keduanya di bawah pimpinan seorang atau dua orang yang saleh, Nabiullah. Fakhanatahuma, berkhianat kepada suami-suaminya. Berkhianat kepada suaminya artinya suaminya tidak lalai. Suaminya mendidik, suaminya menyuruh, suaminya mengarahkan, karena dia seorang nabi, seorang rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi khianat itu di depannya kayaknya iya, di belakang tidak. Ikhwanuddin a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tetapi keumumannya, hukum asalnya, kalau saja seorang itu saleh, otomatis istri dan anak-anaknya akan mengikuti kepemimpinannya dan akan terpengaruh dengan teladannya, dengan uswah hasanahnya. Maka barakallahu fiikum, kembali saya ulangi poin pertama. Sebelum kita punya istri, sebelum kita punya anak, jadikan diri-diri kita saleh untuk bekal kita nanti mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maknanya jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka? Perintahkan kepada yang baik-baik, cegah dari yang buruk-buruk. Itu menjaga dari api neraka. Perintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada lainnya. Perintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan cegahlah dari kesyirikan dan kemunkaran. Itu menjaga mereka dari api neraka. Tapi pertanyaannya, apakah bisa kalau kitanya belum melakukan? Akan terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Mengapa kamu berbicara apa yang kamu sendiri tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kalau kamu berbicara sesuatu tapi kamu sendiri tidak mengerjakannya. Allah murka. Kabura maqtan. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Maka anak pun akan berkata, tapi abi sendiri melakukan. Anaknya akan berkata dengan penentangan, meremehkan, karena melihat bapaknya sendiri tidak konsekuen. Nak, jangan merokok. Dianya sambil merokok. Abi merokok. Kalau merokok saya pukul. Takut sama bapaknya. Nggak merokok. Tapi di luar tetap merokok. Ketika nggak ketahuan bapaknya. Apa yang ada dalam hatinya? Abi aja merokok. Ini satu contoh kecil. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Barakallahu fiikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. A'udzubillah min dzalik. Siapapun seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab rakyat atau yang dipimpinnya, falam yahutha binasihah, tetapi tidak meliputinya dengan nasihat, niscaya dia tidak akan mendapatkan raihatal jannah, enggak mendapatkan harumnya surga. Padahal harumnya surga bisa didapat dari perjalanan jauh 40 tahun dalam riwayat. Tetapi mereka yang tidak bertanggung jawab atau melalaikan tanggung jawabnya terhadap siapa-siapa yang dipimpinnya, lam yajid raihatal jannah, dia enggak akan mendapatkan harumnya surga. Ini muttafaq alaih. Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Maka barakallahu fikum, kalau terjadi yang seperti ini, dia rugi, anak-anaknya rugi, keluarganya pun rugi. Dan itu khusranun mubin, kerugian yang sangat nyata. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim. Yang benar-benar rugi adalah yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka sekaligus. Ini khusranun mubin. Allah lanjutkan ayatnya. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata, yang sangat jelas gamblang. Dianya nasallahu salam al-afiyah merugi, ternyata keluarganya, anak-anaknya, istrinya juga merugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Maka suku tarbiyah, jeleknya tarbiyah, jeleknya pendidikan akan merusak dirinya dan merusak anak-anaknya, merusak keluarganya. Bukan hanya
anak-anaknya dan keluarganya, merusak masyarakatnya. Bukan hanya masyarakatnya, bahkan merusak sebuah negeri. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Ini walaupun saya sebutkan dari tadi seorang laki-laki menjadi soleh dan sebagainya, sesungguhnya termasuk juga calon-calon ibu. Sama saja. Dalam sebuah pepatah dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dadtaha 'adata jilan thayyibal 'araq. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kita persiapkan ibu-ibu yang baik, calon-calon ibu yang baik, maka niscaya kita mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Generasi umat. Maka barakallahu fikum, memperbaiki sebuah negeri dengan memperbaiki keluarga demi keluarga. Mendidik anak-anaknya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, amma ihmalul awlad, adapun menyia-nyiakan anak, melalaikan pendidikan anak, fadararuhu kabir, madaratnya sangat besar, wa khataruhu khatir, dan bahayanya sangat besar. Ara'aita law kana laka bustanan, bagaimana pendapatmu kalau engkau memiliki kebun? Kebun itu tumbuh di dalamnya buah-buahan, sayur-sayuran, bunga yang indah, semuanya berbuah, kemudian kamu lalaikan, tidak disiram, tidak dipupuk, tidak diurus, tidak dijaga, tidak diberi pagar. Ini secara makna saja. Beliau menyebutkan gambaran sebuah kebun. Apa jadinya? Tadinya kamu lihat, Masya Allah, buah-buahnya ranum segala macam, tapi kita abaikan, kita lalaikan. Kita tidak siram, kita tidak kasih pupuk, kita tidak jaga. Perusak-perusak datang, hama datang, semua perusak datang. Silahkan kamu tinggalkan beberapa bulan saja, apalagi berapa tahun. Ketika engkau kembali, ka'an lam yujad, seakan-akan tidak pernah ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, fata'ifat, tiba-tiba berputar di kebunnya sesuatu yang merusaknya. Maka ketika mereka datang keesokan harinya, mereka berkata, inna ladallun, kita salah jalan, ini bukan kebun kita. Mengapa? Hancur semuanya, tidak tersisa. Kata beliau selanjutnya, fa kaifa tuhmilil aulad, setelah menggambarkan gambaran kebun tadi, bagaimana mungkin kau bisa melalaikan anak-anakmu? Dibiarkan, tidak tahu, tidak peduli di mana anaknya, tidak tahu. Sama siapa dia bermain, enggak tahu. Apa yang dikerjakan, enggak tahu. Pokoknya tadi pagi saya beri uang terus dia pergi. Apakah tanggung jawab orang tua hanya memberikan uang? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu mendengar dari tetangganya, begitu mendengar dari orang-orang lain, dia terkejut, anak saya anak baik, ya di hadapanmu baik, di belakang kamu tidak tahu dan tidak pernah tanya. Ini masih poin pertama, yaitu menjadikan diri kita sendiri saleh agar anak-anak kita bisa menjadikan kita sebagai teladan yang dilihat tiap hari, didengar ucapannya tiap hari, dilihat akhlaknya tiap hari. Itu bapak ibunya. Barakallahu fiikum. Kemudian setelah itu yang berikutnya, cari ibu yang baik. yakni ketika mau menikah, mencari yang nanti jadi ibu yang baik yang bisa mendidik anak-anaknya. Jangan hanya berpikir cantiknya, jangan hanya berpikir putihnya,
Jangan hanya berpikir tingginya, saya ingin yang tingginya semampai, saya ingin yang putihnya begini, saya ingin yang matanya begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-kais huwa alladhi yakhtaru turbata tayyibah. Orang yang cerdas pasti ketika akan menanam benih akan mencari tanah yang subur. Sahih? Orang yang cerdas ketika akan menanam benih-benihnya, benih-benih pohonnya, dia akan mencari tanah yang subur, yang ketika ditanam akan tumbuh dengan baik. Demikian pula barakallahu fikum, kita menanamkan benih-benih keturunan kita pada orang-orang yang akan baik nanti mendidik anaknya. Salihah, mu'minah, taqiyah, alimah, muta'allimah, ila akhirih. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu biidznillah. Dataran tanah yang subur akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang baik dengan izin Allah. Walladhi khabutha la yakhruj illa nakida. Adapun yang gersang tidak tumbuh kecuali yang jelek. Maka pilihlah tanah-tanah yang subur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ma'ruf, kalian kenal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Barakallahu fikum. Yang hidungnya mancung apa yang hidungnya pesat? Yang putih apa yang hitam? Yang rambutnya lurus atau yang rambutnya ikal? Tidak ada urusan dengan itu. Hanya disebut salihah. Barakallahu fikum. Semua wanita cantik menurut yang suka. Betul? Asal suka, dia cocok, selesai. Barakallahu fikum. Hanya saja ketika kita melihat, maka lihat bukan hanya cocok dan tidak cocoknya, tetapi lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat bagaimana perangainya. Karena itu lebih penting dari masalah fisik dan jasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara: limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Wanita itu dinikahi ada yang karena hartanya, oh dia orang kaya. Biasanya yang cari orang kaya pengen numpang hidup. Walijamaliha, ada yang mencari pasangannya yang cantik. Kita tanyakan, seberapa lama cantiknya? Apakah akan kadaluarsa atau tidak? Ya. Manusia akan jadi tua semuanya. Barakallahu fikum. Juga ada yang lidiniha, karena agamanya. Maka Nabi menyatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya bagus. Dan biasanya Allahu ta'ala alam, kalau disebut din, bukan hanya ilmu, tetapi din adalah apa yang diamalkan dari ilmu. Biasanya menyebutkan ulama dengan dua ilmin wa din. Dua ilmin wa din, ilmu dan din. Ilmu, teorinya, hafal ini, hafal itu, tahu ini, tahu itu. Din, apa yang dikerjakannya, perangainya. Artinya barakallahu fikum, kalaupun mungkin dia bukan orang yang hebat dalam artian hafal Bukhari Muslim, bukan hafidhah yang demikian, tetapi kamu lihat akhlaknya thayyibah, perangainya baik, ibadahnya bagus, dan seterusnya sama orang tuanya berbakti. Mudah-mudahan
Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dia akan juga menjadi saleh ketika sebagai istri. Yang berikutnya, barakallahu fiikum, Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anak-anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tulad." Bapaknya mengatakan pada anak-anaknya, "Aku sudah bersikap baik kepada kalian wahai anak-anakku, sejak kalian kecil sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Saya berbuat baik pada kalian sebelum kalian dilahirkan." Anak-anaknya bingung. Kok bisa berbuat baik pada kami padahal kami belum dilahirkan? Qalu, mereka berkata, "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Bagaimana mungkin kau berbaik kepada kami dalam keadaan kami belum lahir? Dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, "Ikhtartu lakum minal ummahati la tusabbuna biha." Aku memilih untuk kalian ibu-ibu yang kalian tidak dicerca karenanya, tidak mendapatkan aib karenanya. Artinya orang-orang baik, orang-orang saleh. Kalau tidak saleh, na'udzubillah min dzalik, anak-anaknya ikut tercela. Oh, anaknya fulan, oh anaknya demikian. Dan itu kalau selamat dari yang demikian, itu keistimewaan. Sehingga ketika Maryam alaihissalam Allah takdirkan hamil, melahirkan, mereka bertanya-tanya, mengapa? Kok bisa? Bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan baghiyah. Yang dibahas ibu bapaknya. Artinya engkau bukan anak orang jelek, bukan anaknya orang yang demikian-demikian. Tidak dicerca. Karena bapaknya saleh, ibunya saleh. Kau bisa melahirkan. Hanya mengisyaratkan. Fa'asyarat ilaih. Mengisyaratkan pada bayinya. Maka mereka berkata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana mungkin kami akan berbicara pada anak yang masih di pangkuan? Ternyata anak itu berbicara, "Inni Abdullah," dengan takdir Allah SWT. "Inni Abdullah, atani al-kitab, waj'alani nabiyya," ila akhiril ayat surat Maryam. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah seorang akan dikaitkan dengan bapak ibunya. Sehingga kata Abul Aswad Ad-Du'ali, "Aku berbuat pada kalian, wahai anak-anakku, berbuat baik pada kalian sebelum kalian lahir. Karena aku mencarikan ibu-ibu untuk kalian, ibu-ibu yang kalian tidak dicerca karenanya." Ikhwan ibn a'azzakumullah, yang kedua, setelah menikah, setelah memilih menikah, al-hirsu ala ittiba'i sunnah hinal jima'. Ingat, bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah, mengikuti syariah ketika kalian jima' dengan istri-istri kalian yang sudah kalian pilih tadi, yang solehah tadi. Jangan hanya menunaikan hasrat, syahwat, jangan hanya urusannya nafsu. Niatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Ucapkan, "Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Ucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami." Karena hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya thumma in qudira, siapa yang membaca doa tadi, kalau ditakdirkan an yakuna bainahuma fi dzalik, kalau dia mendapatkan anak dari hubungan jima' tadi, wa qadiya waladun, dan ditakdirkan mendapatkan anak, lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak akan bisa membuat madarat. Lihat, ikhwan fillah, azakumullah, pendidikan itu dari awal kita harus jadi saleh. Setelah itu memilih istri yang salehah. Setelah itu dalam jima' pun ada niat, ada doa, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dzurriyyah salihah. Karena ketika dibaca doa itu, barakallahu fikum,
Kalau ditakdirkan mendapatkan anak, lam yadurruhu syaitanun abada. Tidak akan bisa dibikin madarat, enggak akan bisa dijelekkan oleh syaitan. Wa hadza amrun dhahir. Ini perkara yang sangat tampak, sangat jelas. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti urusannya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tadi milihnya pokoknya yang paling cantik. Niatnya apa kira-kira? Sudah jelas. Urusannya adalah syahwat. Padahal barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyuruh menikah. Karena ini aku yang akan berbangga. Mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah tazawwaju alwadudul walud, kata Nabi. Nikahlah dengan penyayang dan peranak, wanita yang penyayang dan peranak. Apa peranak? Wadud, memiliki kasih sayang. Walud, kalau dibilang yang banyak anaknya, ya namanya anak ditakdirkan oleh Allah. Ada orang yang sudah menikah sekian tahun belum dapat anak, ya kan? Berarti jelas bukan yang banyak anaknya, bukan. Tetapi yang suka, senang untuk punya anak. Senang untuk punya anak, itu walud. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada yang mengatakan hobi beranak. Tapi kayaknya terlalu kasar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan seperti mereka-mereka yang menyatakan jangan punya anak dululah, nanti aja sampai sekian tahun. Maka barakallahu fiikum, dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tulus, yang ikhlas, berharap mendapatkan keturunan, insyaallah ketika lahir anak itu dalam keadaan lam yadurruhu syaitan. Dan mudah-mudahan mudah dididiknya. Kalau doanya sudah tapi enggak, karena poin-poin tadi saling mendukung, dia tidak akan berpengaruh sendiri. Doanya